Dan untuk membahas tentang delirium, salah satu gejala baru bagi penderita COVID-19, kita sudah terhubung dengan Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Elina Burhan. Selamat pagi, Dr. Elina. Selamat pagi. Sehat, Dok? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dokter, ini yang menjadi perbincangan banyak orang sekarang adalah delirium yang menjadi gejala bagi pasien COVID-19. Sebenarnya apa sih delirium itu, Dok? Ya, jadi delirium atau gangguan kesadaran ini bukan merupakan suatu gejala baru. Sebetulnya sudah lama, akan tetapi memang tidak menonjol. Yang menonjol kan selama ini adalah demam dan gangguan respirasi seperti batuk dan sesak. Namun sebetulnya gejala-gejala ini seperti lemas, tidak konsentrasi itu ada, tapi memang keserapannya hanya sedikit sehingga kita tidak terlalu membahasnya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, ini adalah gejala yang lama tetapi memang tidak menonjol frekuensi atau kekerapannya. Dan ini terjadi karena bisa karena dua hal. Pertama, memang satu virus ini kan menimbulkan kerusakan di paru sehingga terjadi kekurangan oksigen karena pertukaran udara juga terganggu karena alat yang berfungsi untuk pelaksanaan pertukaran udara ini rusak, terjadi peradangan karena COVID, maka kemudian darah yang beredar di tubuh juga adalah darah yang kekurangan oksigen. Dan darah yang kekurangan oksigen ini terus dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh sehingga organ-organ tubuh juga kekurangan oksigen termasuk otak. Dan yang terjadi adalah kalau otak kekurangan oksigen terjadi peningkatan pelebaran pembuluh darah di situ dan juga terjadi pembengkakan. Jadi otaknya bengkak sehingga kemudian terjadi kerusakan-kerusakan saraf ya, dan itulah yang terjadi menimbulkan gejala-gejala yang berhubungan dengan kesadaran seperti kurang konsentrasi, lemah, mengantuk, dan kadang-kadang moodnya swing gitu ya, berubah-ubah, bisa dia beraktif, bisa sangat tidak aktif, susah konsentrasi, mungkin. Dan itu satu mekanisme. Ada satu mekanisme lagi adalah bahwa memang virus ini menyerang ke otak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa virus COVID ini, SARS-CoV-2 ini atau virus penyebab COVID ini bukan saja menyerang paru, tapi memang utamanya adalah saluran respirasi dan saluran cerna. Tetapi juga dapat menyerang organ-organ lain, termasuk otak dan susunan saraf pusat. Oke, berarti penyebab utama tadi yang disebutkan oleh dokter adalah karena kekurangan atau rendahnya kadar oksigen di dalam darah, begitu, Dok? Berarti ini apakah ada keterkaitannya dengan hipoksi yang juga menjadi salah satu gejala COVID, Dok? Ada keterkaitan. Jadi karena kerusakan neuron tadi sehingga tidak ada sinyal kepada otak yang menyampaikan bahwa darah kekurangan oksigen sehingga pasien tidak merasa sesak tetapi lemah. Lemas. Nah, ini salah satu lemah, tidak konsentrasi, ini juga adalah karena kerusakan di neuron dan juga tadi menimbulkan edema atau bengkak pada otak. Dan juga otopsi yang dilakukan oleh para ahli pada pasien-pasien yang meninggal menghasilkan atau menemukan bahwa terjadi kerusakan di otak kecil maupun otak besar dan jumlah persarafan juga berkurang. Jadi itu sedikit banyaknya ada hubungan antara hipoksemia, hipoksia, happy hipoksia, dan juga kelainan sistem saraf pusat ini yang disebut dengan delirium atau gangguan kesadaran. Nah, itu yang jadi pertanyaan juga, Dok. Biasanya kan kalau COVID-19 awalnya ini adalah menyerang pernafasan, sekarang bisa menyerang saraf otak begitu. Nah, ini bisa nggak sih, Dok, dideteksi secara dini? Apa yang bisa kita ketahui, misalnya gejala-gejala awal dari gejala ini seperti apa begitu? Ya, jadi gini, bukan dulu menyerang, tapi memang yang terutama menyerang saluran nafas dan saluran cerna. Karena memang reseptor tempat virus itu berikatan atau ACE2 itu banyaknya di saluran nafas dan saluran cerna. Tetapi ternyata juga banyak di organ lain dalam jumlah yang sedikit, termasuk di di korteks cerebri di otak begitu ya. Dan juga virus ini bisa menembus saluran otak. Nah, gejala-gejala yang mungkin kita waspadai terutama adalah pada orang tua di atas 65 tahun atau orang-orang dengan komorbid atau orang-orang dengan pernah riwayat sebelumnya atau orang-orang
orang yang memakai obat-obat antipsikotik misalnya, maka orang-orang tersebut harus kita waspadai, terutama dilihat gejalanya apakah ini pasien semakin lemah, semakin lesu begitu ya. Jadi bukan hanya kita waspadai demam, sesak dan lain-lain, tapi juga lihat apakah ini lesu, lemah, dan jangan lupa kalau memang ada gejala, jangan lupa di rumah mempunyai pulse oximetry untuk melihat saturasi oksigen kita pasien di rumah. Ya. Dok, tapi kenapa ini hanya menyerang delirium ini hanya menyerang orang lanjut usia ya, Dok? Sebetulnya bisa menyerang semua orang, tetapi ini terutama pada orang-orang lanjut usia yang memang terjadi banyak faktor degeneratif di situ. Ya, jadi juga dilihat mood. Biasanya orang-orang itu biasanya gembira kok jadi sedih, atau biasanya sedih kok lebih agitatif gitu ya, lebih aktif, dan kemudian fluktuatif sekali. Bisa sedih, bisa sangat atau histerikal atau marah-marah begitu ya, dan ini fluktuatif, berubah-ubah. Jadi itu patut diwaspadai kalau mood seseorang berubah-ubah, nah ada demam dan kita curiga itu COVID, nah kemungkinan ini sudah terjadi juga kelainan di sistem saraf pusat. Berarti terkadang ini ada juga gejala yang misalnya gejala delirium ini terjadi, moodnya berubah-ubah dan lain sebagainya, tapi tidak ada gejala fisik yang dirasai gitu ya, Dok ya? Seperti demam. Biasanya berbarengan. Oh, biasa berbarengan. Tergantung dengan sistem imun pasien juga, dan tergantung dari viral load-nya seberapa banyak virus ini menyerang dan bereplikasi, memperbanyak dirinya, sehingga itu menimbulkan berapa banyak organ yang terlibat atau terdampak. Jadi bisa saja yang menonjol adalah saluran nafasnya atau saluran cerna, disertai kadang-kadang dengan sistem saraf pusat ini. Tapi bisa juga tidak menonjol kelainan di saluran nafas, tapi pasien terlihat lemah, susah konsentrasi, bahkan susah untuk menyampaikan sesuatu. Jadi ada gangguan berbicara, kadang-kadang ada gangguan kognitif dan seperti itu. Oke. Jadi tergantung kepada kondisi pasiennya. Dok, sebenarnya ini berbahayakah ketika ini gejala ini dirasakan oleh orang-orang yang memiliki komorbid begitu? Apakah ini akan memperparah kondisi pasien yang terpapar COVID-19? Iya, dari laporan yang kita baca dari jurnal internasional mengatakan pasien-pasien dengan delirium ini ada berkemungkinan sampai lebih dari 1,5 kalinya kemungkinan di ICU. Demikian juga kemungkinan meninggalnya 1,5 kali lipat dibandingkan orang-orang tanpa delirium. Oke. Bisa disembuhkankah, Dok, gejala ini? Iya, kalau COVID-nya teratasi dan kemudian dinyatakan sembuh bisa saja, tapi memang kelainan sistem saraf ini akan membutuhkan waktu lama. Jadi kita mengenalnya dengan long COVID ya. Jadi pasien sudah sembuh secara bahwa PCR-nya negatif 2 kali bahkan, tetapi masih ada gejala. Dan gejala ini bisa bertahan sampai 12 minggu. Tergantung juga kerusakan yang terjadi. Jadi oleh sebab itu pada pasien-pasien pasca COVID tetapi masih ada gejala, sebaiknya tetap konsultasi, dan mungkin ini perlu pendekatan yang lebih multidisiplin. Jadi bukan saja ke dokter paru atau dokter penyakit dalam, tapi kita juga membutuhkan expertise atau perawatan dari teman-teman dari spesialis saraf dan bahkan juga mungkin spesialis jiwa. Baik, itu dia tadi delirium yang harus perlu diwaspadai oleh masyarakat. Terima kasih banyak Dr. Elina Burhan, Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, atas waktunya di Sapa Indonesia Pagi.